Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Winda Sukma Mulyana, NPM 201331000059. Saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Hanisha Mutmainah, NPM 201331000106. dan Perkenalkan, nama saya Usman Isjoro. Saya 201331000046. kami di sini akan mempresentasikan bab 3, yaitu mengelola lingkungan eksternal dan budaya organisasi. Oke, langsung saja. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manajer menurut pandangan mumpuni dan manajer menurut pandangan simbolis. Apa sih definisinya? Manajer menurut pandangan mumpuni yaitu pandangan bahwa seorang manajer bertanggung jawab atas semua keberhasilan ataupun kegagalan dalam sebuah organisasi. Misal, seorang manajer melakukan suatu hal dan hal tersebut berhasil. Nah, berhak menerima pujian-pujian dari orang lain. Gimana sih kalau misalkan ada suatu kegagalan, ada kinerja yang terlihat sangat buruk dan apapun alasannya itu, ya seorang manajer itu harus mampu memikul semua tanggung jawabnya. Ya, selanjutnya, pandangan menurut simbolis, yaitu pandangan bahwa hal yang berperan paling besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi adalah faktor-faktor di luar kendali para manajer. Apa sih faktor-faktor tersebut? Yaitu seperti perekonomian, situasi industri, langkah-langkah pesaing, kebijakan pemerintah, dan keputusan para manajer terdahulu. Oke, selanjutnya lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merujuk pada faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi, tetapi mempengaruhi kinerja organisasi. Berikut ada beberapa komponen lingkungan eksternal, yaitu lingkungan ekonomi dan lingkungan demografi. Lingkungan ekonomi meliputi tingkat bunga, inflasi, dan perubahan pendapatan. Sedangkan lingkungan demografi berkaitan dengan tren dan karakteristik populasi seperti ras, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Oke, saya contohkan di lingkungan ekonomi Kopinasda yang menghadapi biaya komoditasnya itu sangat meningkat, yaitu 30 miliar dolar per tahun untuk bahan baku listrik. Jadi seorang manajer itu harus mampu mengambil keputusan yang terbaik di organisasinya agar tidak sebanyak itu lagi untuk bahan bakunya sendiri, bahan baku kopi ya yang dimaksud. Nah, terus contoh yang lingkungan demografi saya ambil yang usia dalam di beberapa perusahaan itu merekrut karyawan-karyawannya di bawah usia 40 tahun. Itu mengapa? Karena tenaga usia yang di bawah 40 tahun itu lebih kuat, lebih fresh, kerjanya itu lebih semangat gitu. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana lingkungan mempengaruhi para manajer. Yang pertama, pekerjaan dan lapangan kerja. Yaitu perubahan kondisi eksternal mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan yang tersedia dan bagaimana pekerjaan tersebut diadakan dan dikelola. Yang kedua, memperhitungkan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan
merupakan laju perubahan dan kompleksitas dalam sebuah lingkungan organisasi. Yang ketiga yaitu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Manajer harus menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat mendorong terciptanya hasil yang positif bagi organisasi. Budaya organisasi adalah sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasi. Sedangkan budaya yang kuat adalah budaya organisasi yang nilai dasarnya tertanam secara kokoh dan diterima secara luas oleh para anggota organisasi. Perbedaan budaya kuat dan budaya lemah. Budaya kuat, yang pertama, nilai-nilai diterima secara luas. Yang kedua, budaya memberikan pesan yang konsisten kepada para karyawan mengenai apa yang dipandang berharga dan penting. Yang ketiga, sebagian besar karyawan bisa mengungkapkan kisah mengenai sejarah atau pahlawan perusahaan. Yang keempat, para karyawan sangat mengidentikan jati diri mereka dengan budaya organisasi. Yang kelima, terdapat kaitan yang erat di antara penerimaan nilai-nilai dan perilaku para anggota. Sedangkan budaya lemah, yang pertama, nilai-nilai dianut oleh segolongan orang saja. Yang kedua, budaya memberikan pesan yang saling bertolak belakang mengenai apa yang saling dipandang berharga dan penting. Yang ketiga, karyawan hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai sejarah atau pahlawan organisasi. Yang keempat, para karyawan tidak begitu peduli dengan identitas budaya organisasi mereka. Yang kelima, tidak ada kaitan yang kuat di antara nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Kemudian, lahir dan berkembangnya budaya organisasi. Dimulai dari falsafah para pendiri organisasi, kemudian kriteria seleksi karyawan, kemudian manajemen puncak, dan sosialisasi. Dan keduanya sangat berkaitan dengan budaya organisasi. Cara karyawan mempelajari budaya ada 4. Yang pertama, berdasarkan cerita. Kisah-kisah organisasi dapat membangkitkan bayangan yang lugas tentang apa yang menjadi tujuan organisasi. Yang kedua, berdasarkan ritual. Di dalam organisasi tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup suatu perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Yang ketiga, berdasarkan simbol kebendaan. Simbol merupakan unsur yang penting yang harus diperhatikan. Dengan simbol-simbol itulah kita dengan mudah mengidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan lain-lain itu menjadi milik bersama. Yang keempat, berdasarkan bahasa. Bahasa berperan sebagai sebuah identitas bersama yang mengikat dan menyatukan para anggota organisasi. Mempengaruhi manajer, apakah itu budaya mempengaruhi manajer? Budaya sebuah organisasi, terutama budaya yang kuat, akan memberikan pengaruh dan batas-batas pada cara manajer menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan dan pengendalian. Yang pertama, fungsi perencanaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tingkatan risiko yang diperoleh dalam rencana, dan yang kedua, apakah rencana kita harus dibuat oleh individu atau tim. Yang fungsi kedua, pengorganisasian dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, seberapa besar otonomi yang diberikan kepada karyawan dalam ruang lingkup kerja mereka. Dan yang terakhir, apakah tugas-tugas harus dikerjakan secara perorangan atau berkelompok. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tingkat kepedulian manajemen pada keputusan kerja karyawan, dan yang kedua, gaya kepemimpinan macam apa yang dianggap patut. Masuk yang fungsi keempat, pengendalian, dibagi menjadi 2 lagi.
Yang pertama, apakah menerapkan mekanisme pengendalian eksternal dianggap perlu, ataukah para karyawan dianggap mampu mengendalikan tindakan mereka sendiri. Dan yang terakhir, kriteria apa saja yang harus ditekankan di dalam evaluasi kinerja karyawan. Isu-isu budaya organisasi terkini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menciptakan budaya inovatif. Yang kedua, menciptakan budaya yang responsif. Yang ketiga, spiritualitas dan budaya organisasi. Yang pertama, menciptakan budaya inovatif, yaitu isunya tantangan dan keterlibatan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kepercayaan dan keterbukaan. Yang keempat, waktu bagi gagasan. Yang kelima, keceriaan atau humor. Yang keenam, penyelesaian konflik. Yang ketujuh, silang pendapat. Yang ke-8, pengambilan risiko. Masuk yang kedua, isu budaya menciptakan budaya responsif. Yang pertama, tipe karyawan. Yang kedua, tipe lingkungan kerja. Yang ketiga, pemberdayaan. Yang keempat, penjelasan peran. Dan yang terakhir atau yang kelima, keinginan yang tak pernah padam untuk memberikan kepuasan dan kesenangan pada pelanggan. Masuk yang ketiga, spiritualitas dan budaya organisasi. Bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan makna hidup organisasi yang diawali dengan spiritual dan merangkul bahwa setiap orang memiliki pikiran dan jiwa, berusaha menemukan makna dan tujuan dan pekerjaan yang ia lakukan, serta berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan manusia lain dan menjadi bagian dari masyarakat. Yang membedakan organisasi spiritual dan non-spiritual dibagi menjadi 5. Yang pertama, kesadaran yang kuat akan makna. Yang kedua, penekanan pada pengembangan individu. Yang ketiga, kepercayaan atau keterbukaan. Yang keempat, pemberdayaan karyawan. Dan yang terakhir atau yang kelima, toleransi terhadap ekspresi diri karyawan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.